Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nadia Astuti dari Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 179. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS. Bagaimana sih pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia? Peradaban Islam dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan merujuk pada periode di mana umat Islam memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kemajuan berbagai disiplin ilmu. Periode ini yang sering disebut sebagai masa kemasan Islam, di mana dengan semangat mencari ilmu yang tinggi dan pencapaian-pencapaian luar biasa dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan yang lainnya. Berikut beberapa pengaruh dan contoh yang konkret. Yang pertama, penerjemah karya klasik. Ilmuwan Muslim menerjemahkan karya Yunani, Romawi, dan Persia di pusat ilmu seperti Bait al-Hikmah di Baghdad, yang mampu menyebarkan pengetahuan ke Eropa. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan ada dua. Yang pertama, matematika. Al-Khwarizmi memperkenalkan aljabar dan sistem bilangan desimal. Yang kedua, astronomi. Al-Baitani dan Al-Fagani membuat tabel astronomi yang akurat dan membantu navigasi. Yang ketiga, Ibnu Sina menuliskan Al-Qanun fi al-Tibb, panduan medis utama di Eropa dan Timur Tengah selama berabad-abad. Filsafat. Al-Farabi dan Ibnu Rus menggabungkan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Yang kelima, ilmu alam. Al-Jahiz menulis teori tentang evolusi dan ekologi, menekankan observasi ilmiah. Peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada pengembangan ilmu di dalam dunia Islam, tetapi juga berdampak besar pada Eropa dan dunia Barat, yang kemudian mengadopsi dan mengembangkan banyak penemuan serta konsep yang diperkenalkan oleh para ilmuwan Muslim. Soal yang kedua yaitu, apa sih pengertian jahiliyah dan berikan contoh perilaku jahiliyah yang terjadi pada masa sebelum Islam. Jahiliyah adalah masa sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, di mana masyarakat hidup dalam kebodohan dan tidak mengenal petunjuk agama yang benar. Kata jahiliyah berasal dari kata jahal yang berarti kebodohan, bukan hanya dalam hal ilmu, tetapi juga dalam hal moral dan spiritual. Apa sih contohnya? Yang pertama, penyembahan berhala, yaitu masyarakat menyembah banyak berhala. Yang kedua, perjudian dan mabuk. Kegiatan perjudian dan mabuk sudah dianggap biasa bagi masyarakat jahiliyah. Yang ketiga, penindasan terhadap wanita. Wanita seringkali diperlakukan rendah, bahkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Yang keempat, perang antar suku. Konflik antar suku sering terjadi di masyarakat jahiliyah. Kelima, ketidakadilan sosial. Kaum lemah dan kaum miskin ditindas tanpa perlindungan. Islam datang untuk menghapuskan perilaku jahiliyah ini dan membawa ajaran moral seperti spiritual serta sosial yang lebih adil dan beradab. Apa sih faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad berhasil dalam dakwahnya di Madinah? Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam di Madinah merupakan sebuah peristiwa monumental dalam sejarah peradaban manusia. Perubahan signifikan yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat ini tentu tidak lepas dari berbagai faktor pendukung.
Faktor keberhasilan dakwah di Madinah yang pertama yaitu pembentukan masyarakat madani. Nabi Muhammad berhasil mempersatukan Muhajirin dan Ansor serta membuat konstitusi yang adil. Yang kedua, strategi dakwah yang efektif. Beliau menggunakan berbagai metode dakwah, baik secara lisan maupun tulisan, serta memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembinaan akhlak mulia. Nabi Muhammad menjadi tauladan yang sempurna dalam akhlak dan memberikan pendidikan yang komprehensif. Yang keempat, perjanjian Hudaybiyah. Kemenangan diplomasi ini memperkuat posisi Islam dan menarik minat banyak orang. Yang kelima, dukungan para sahabat. Kesetiaan dan peran aktif para sahabat sangat penting dalam menyebarkan Islam. Yang keenam, keadilan dan kesetaraan Nabi Muhammad SAW membangun negara Islam yang adil dan memberikan perlindungan kepada semua warga negara. Pada intinya, keberhasilan dakwah di Madinah adalah hasil dari kombinasi kepemimpinan yang bijaksana, akhlak mulia, strategi yang efektif, dan dukungan kuat dari para sahabat. Strategi dakwah yang cerdas, dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kondisi lingkungan yang kondusif menjadi faktor kunci yang berkontribusi pada keberhasilan tersebut. Kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah menjadi inspirasi bagi umat Islam hingga saat ini. Apa sih faktor yang menyebabkan perpecahan antara umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Faktor utama perpecahan yang pertama yaitu kepemimpinan. Setelah Nabi wafat, muncul perdebatan sengit tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin atau khalifah. Tidak hanya penunjukan langsung dari Muhammad atau Nabi Muhammad membuat beberapa kelompok mengeklaim kepemimpinan. Yang kedua, interpretasi agama. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah menyebabkan munculnya berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Ketiga, politik. Perebutan kekuasaan dan pengaruh suku serta kabilah menjadi faktor utama dalam perpecahan. Yang keempat, ekonomi. Perbedaan pendapat tentang pembagian harta dan ketidakadilan ekonomi juga memicu perselisihan. Kelima, psikologis. Rasa kehilangan Nabi dan keinginan untuk menjaga warisan Nabi dengan memicu atau dengan cara berbeda-beda juga menjadi pemicu. Yang akibat dari perpecahan tersebut, yang pertama, lemahnya umat Islam. Perpecahan membuat umat Islam mudah ditaklukkan oleh musuh dari luar. Yang kedua, munculnya berbagai sekte. Munculnya berbagai aliran dan sekte dalam Islam yang memiliki pemahaman berbeda. Yang ketiga, perang saudara. Perbedaan pendapat seringkali memicu perang saudara yang merugikan banyak pihak. Perpecahan umat Islam setelah wafatnya Nabi adalah peristiwa kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bagi kita agar
tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan selalu menjaga persatuan umat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.